Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa murabbina wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di petang yang mulia hari ini. Allah masih berikan kesempatan nikmat sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan kita. Kita sekarang masuk di bab yang baru, bab tentang fadlu tauhid wa yukafiru minadz dzunub. Kalau bahasa Indonesianya adalah keutamaan tauhid serta sebab-sebab diampuninya dosa-dosa kita karena ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diuraikan tentunya para jamaah sekalian, atau kita bahas tentang wajibnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kewajiban terbesar atas semua makhluk, wabil khusus kita sebagai umat manusia gitu ya, adalah bagaimana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada pengaruh yang baik dan keutamaan tentunya apapun itu ketimbang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hampir seluruh pintu-pintu kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dunia ini tentunya adalah bagaimana kita ini bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, kita sudah lalui bab demi bab gitu ya. Poin demi poin sudah kita lalui kan begitu. Saat ini kita mulai bab yang baru. Bagaimana seseorang itu yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa. Dan insya Allah malam hari ini kita akan tuntaskan ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Di sini penulis menyebutkan ayat yang pertama ini di dalam surat Al-An'am. Al-An'am ini surat ke-6 di ayat yang 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukan ya, jadi tidak menggabungkan antara imannya dan juga kedzaliman ya. Kedzaliman di sini maknanya adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan rasa aman serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
serta tidak mencampur adukan gitu ya, tidak menggabungkan antara imannya, tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, maka Allah akan menjanjikan yaitu pertama keselamatan bagi dirinya. Maknanya kalau kita masuk dalam neraka itu ya enggak selamat para jamaah sekalian. Kita kalau berbuat syirik, mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, hampir mustahil rasanya kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang semasa hidupnya gemar melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah bisa dipastikan nantinya kalau dia sampai mati, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan hal itu. Ya, salah satunya adalah di dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan para jamaah sekalian. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni siapapun seseorang yang berbuat salah selama dia tidak berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini para jamaah sekalian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu tidak mati kecuali dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum Pak, wa naudzubillah ya, semasa hidup kita masih berbuat syirikan, kemudian sebelum meninggal kita sempat diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala kita melakukan kesyirikan terus sampai terakhir kita menjumpai ajal kita masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, awas, kita bisa masuk dalam salah satu ayat, dan ini yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dan ahlul kitab tentu Yahudi wan Nasara, wal musyrik, dan orang-orang senantiasa berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti akan ada di finnar, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka apa itu? Finnari jahannam khalidina fiha. Mereka itu Pak orang-orang yang senantiasa mempersekutukan Allah, termasuk orang-orang kafir tentunya. Tempat terbaiknya itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala berupa neraka jahanam. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syahrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk Pak. Dan mereka itu seburuk makhluk, dan seburuk-buruknya tempat mereka itu adalah neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini patut kita waspadai para jamaah sekalian. Kita tidak pernah tahu gitu ya, tidak pernah tahu kapan ajal kita. Waktu ini Pak terus berjalan Pak, terus sampai kita akan temu satu titik, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kita Pak sudah sampai di hadapan kita satu titik namanya ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditakhir Pak, diakhirkan, wa la yastaqdimun, ataupun dimajukan. Jadi tepat Pak kematian itu. Yang jadi pertanyaan para jamaah sekalian, tidak pernah tahu kapan kita akan mencapai ajal kita. Maka Allah sudah memperingatkan dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi. Ya, orang-orang yang tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan atau kezaliman tadi yang dimaksud kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang dapat rasa aman serta mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini, Pak, para sahabat agak bingung sebetulnya. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami sendiri, kan itu. Karena ayat ini secara zahir itu sebetulnya tidak mencampur adukan antara iman dan juga kezaliman. Kezaliman di sini itu bermakna secara umum, Pak, umum. Tidak spesifik mengatakan berbuat kesyirikan. Maka para sahabat bingung. Laisa dzalik innama huwa syirku alam tasma'u maqalu Luqman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ini mustahil kita tidak pernah buat kezaliman untuk diri kami sendiri. Maknanya kezaliman itu berbuat dosa, kan gitu ya. Kalau kita sudah ditakdirkan pasti berbuat dosa, bagaimana kita bisa selamat sebagaimana ayat ini, kan gitu. Kemudian apa dikatakan Rasulullah SAW? Alam tasma'u maqala Luqman. Tidaklah engkau perhatikan apa yang dikatakan oleh Luqman di dalam surat Luqman Pak ya, di ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim,
Karena kesyirikan itu, mempersekutukan Allah itu merupakan suatu dosa yang paling besar, Pak. Jadi panjangnya Pak, kalau pengen tanya dosa yang paling besar di muka bumi ini, itu bukan berzina, bukan juga membunuh jiwa yang diharamkan. Memang, mereka termasuk dosa-dosa yang termasuk golongan dosa besar kan gitu. Tapi kita lihat bagaimana rentetan dalam kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar gitu Pak ya, yang ditulis oleh Imam Zahabi itu, dosa besar yang utama itu adalah tusyrik billah. Bagaimana seseorang itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus padai para jamaah sekalian. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbizu imanahum bidzulmi. Janganlah seseorang itu mencampur adukan antara iman dan juga kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tiba-tiba teringat, Pak. Saya juga tidak berharap ini pas, tapi momentumnya sangat pas sekali sebetulnya ya. Karena baru-baru ini juga terjadi di tengah-tengah kita, bahkan menjadi viral, Pak. Ya. Bagaimana seseorang itu dihebohkan, disibukkan dengan pembicaraan tentang pawang hujan. Ya, Pak ya. Ini kok pas saja bahasannya. Gini, Pak. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada kita gitu ya, bahwa Allah sangat membenci gitu ya, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kesyirikan adalah bagaimana kita menandingkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga masih percaya dengan klenik, Pak. Tahu klenik? Sesuatu yang mistis, Pak, sesuatu yang di luar dalam akal pemikiran kita. Hal gaib, Pak. Ya. Ini sesuatu yang paling sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, Pak ya. Kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ya. Ada dalam surat Al-Ankabut, Pak. Kalau tidak salah, saya nggak terlintas ayatnya. Yang mana kalau engkau tanyakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, pemusuh-pemusuh Nabi SAW, ditanyakan siapa pencipta langit dan bumi, mereka semua akan kompak, Pak, berkata, ya ada Tuhan namanya Allah. Tapi mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena, Pak, pada saat itu mereka beribadah kepada Allah tapi masih pakai perantara, Pak. Jadi ada perantara sehingga dia bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Patung-patung, Pak, pada saat itu. Itu mereka jadikan perantara untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana seseorang, mohon maaf ya bahasa kasar saya, dibodohi, Pak. Dibodohi, Pak, dengan fenomena pawang-pawang hujan ini. Nah, Ustaz, tapi kok bisa terjadi, benar kan begitu ya? Saya belum membahasakan saat ini fakta-fakta sesungguhnya gitu ya. Tapi saya masih bicara sebatas orang-orang yang masih percaya terhadap pawang-pawang hujan itu. Baik, mari kita akan lihat, Pak, apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis Bukhari beliau. Dan saya tidak pernah lelah menyampaikan ini, Pak ya. Ini karena masalah ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah, Pak, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang alin nujum, ahli dalam perbintangan, ahli dalam melihat sesuatu yang gaib, kan gitu. Karena kalau dia mengatakan di sana hujan, gitu, dan di sana benar-benar terjadi hujan, kan gitu. Anehnya di situ, ya Rasulullah. Apa komentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laisu bi syai'. Faqalu na'am. Innahum yuhaditsuna ahyana bi syai' fayakunu haqqan. Faqala tilkal kalimatu minal haqq. Yakhtifuha minal jinnu fayukiruha fi udunil wali. Betul ya Aisyah. Terkadang orang-orang itu mengatakan sesuatu, contoh di sana hujan, ternyata benar-benar terjadi hujan, kan begitu. Tapi tahukah engkau ya Aisyah, bahwa dukun-dukun itu, tukang-tukang ramal itu, ahli nujum itu, mereka adalah budak-budaknya syaitan. Mereka bekerja sama dengan jin. Yang mana jin-jin tadi itu, para jamaah sekalian, dia mencuri pendengaran dari langit. Manakala apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya dicuri pendengaran itu dan disampaikan kepada para pengikutnya. Siapa, Pak, pengikutnya itu? Yaitu orang-orang tadi, Pak, yang mengaku bisa melihat sesuatu yang gaib, bisa melihat sesuatu
ini nanti 10 menit lagi akan hujan, ini 10 menit lagi nanti akan terang awannya. Ya Rasulullah, tapi yang disampaikan itu benar. Iya, itu sesuatu pendengaran yang dicuri dari langit, disampaikan kepada pengikut yang ada di dunia ini. Dari 99 atau dari 100 yang disampaikan, satu yang benar, 99-nya adalah dusta. Hadis ini Bukhari, Pak. Monggo nanti bisa dicek dalam Sahih Bukharinya, dan ini juga dinukul oleh Syekh Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, Pak. Itu yang pertama. Jadi, Pak, kalau sekarang, Pak, saat ini kita dihebohkan dengan fenomena-fenomena semacam ini, ada pawang hujan, ya, bisa menolak hujan. Sampai saya dengar, sampai tadi saya sebelum berangkat ke sini, Pak, muncul di media sosial, ternyata beliau mengatakan awan ini saya yang menggerakkan. Makanya sampai sekarang jadi viral, Pak. Tanya aja, mohon maaf, bisa nggak tahan buang air kecilnya itu? Kalau dia bisa, Pak, baru kita akui dia bisa merubah hujan tadi itu. Orang dia masih belum bisa menahan buang air kecilnya, ya, masih juga belum bisa menahan buang air besarnya. Mohon maaf, Pak, ya, ini terkadang kita dibodohi, Pak, dengan hal-hal semacam ini. Nah, ini harus kita pahami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Bahwa semua yang disampaikan oleh para dukun-dukun tadi itu, jangan dibilang orang pintar lagi, Pak. Dukun, Pak. Dukun, katakan dukun. Sekarang itu dihebohkan, Pak, dikemas bahasa orang pintar, ya. Ini kiai, ini ulama, tapi bisa melihat sesuatu yang gaib. Dusta itu para jamaah sekalian. Tidak percaya? Mari kita lihat ayatnya, Pak, di dalam surat Jin, Pak. Surat Jin itu di surat ke-72, Pak, di dalam ayat yang ke-26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu, Pak, mengetahui sesuatu yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan sesuatu yang gaib itu kepada siapapun. Kepada siapapun Allah tidak lihatkan, Pak. Apa lanjutan ayatnya? Illa manirtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Itu yang pertama, Pak. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan serta di belakangnya. Jadi, Pak, kalau sekarang ada yang bisa melihat sesuatu yang gaib, bisa merubah hujan, mengalihkan hujan, katakan dia dusta. Jangan takut, Pak. Pawang-pawang hujan yang sekarang lagi viral itu pendusta besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lo jelas ayat yang mengatakan, Pak, Allah tidak melihatkan sesuatu yang gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Tentu, Pak, Rasul kalau nggak diridhoi nggak bisa ke Sidratul Muntaha, kan gitu, Pak, ya. Nggak bisa menerima perintah tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Nggak bisa dia berkomunikasi dengan Jibril alaihi wassalatu wassalam. Wajar itu, Pak, dan itu harus kita imani. Tapi kalau sekarang ada manusia biasa, nggak maksum, Pak, nggak bebas dari dosa, bisa lihat yang gaib, ya, ini harus kita pertanyakan. Bahkan dengan bangganya mengatakan, tadi saya menahan, sebetulnya hujannya deras, Pak, tapi saya buat rintik-rintik. Faktanya hujannya deras kemarin, Pak, di Mandalika itu. Apa enggak dusta semacam itu? Ini yang harus kita waspadai para jamaah sekalian. Jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal semacam ini, Pak, yang menyebabkan seseorang itu tergelincir dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, mari kita lihat, Pak, apa ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang senantiasa tidak menjaga tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Percaya, Pak, hati-hati, Pak. Monggo, kalau memang kemarin-kemarin masih sedikit percaya dengan hal semacam ini, evaluasi diri kita, Pak. Yang pertama, Pak, siapa yang cuman sekedar datang saja, Pak, terhadap orang-orang semacam ini, Pak, ya. Karena kita bicara ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi. Orang yang selamat nanti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, Pak? Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tahu ada Tuhan namanya Allah, tapi masih percaya dengan orang-orang semacam ini, Pak. Inilah yang dikatakan masih mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Bagaimana, Pak, kalau kita sudah pernah terlanjur dengan hal-hal semacam itu dan percaya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata arafan fasa'allahu syai'in lam tuqbalahu sholata arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi tukang ramal ini, Pak, dukun-dukun ini, Pak, ingat, Pak, baru sekedar datang saja, Pak, datang, ya, dia belum bertanya, cuman datang, lam tuqbalahu sholata arba'ina lailah, maka dia baru datang, belum bertanya, akan ditolak sholatnya selama 40 hari. 40 hari ini, Pak, ada yang mengatakan 40 hari ke depan sholatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala.
Ada juga yang mengatakan 40 hari, tapi ini 40 hari ke belakang. Jadi 40 hari yang sudah dikerjakan habitat a'maluhum. Tetap sah sholatnya, tapi pahalanya gugur, Pak. Habitat a'maluhum. Itu hadis yang pertama, Pak. Bagaimana seseorang itu percaya, mohon maaf ya, baru datang saja, Pak. Baru datang, belum bertanya. Kemudian hadis yang kedua, Pak, datang, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan. Jadi kemarin, Pak, kita dengar di televisi gitu ya. Oh, ini ada pawang hujan yang bisa merubah, mengatur cuacanya. Dan kemarin cuaca yang terjadi di tengah-tengah kita itu karena perbuatan fulan ini, dia bisa menggeser awannya. Awas, kita bisa dikatakan kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Man atakahina aw arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang disampaikannya, maka ia berarti telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, Pak, riwayat Imam Ahmad di nomor 9532. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo, Pak, dievaluasi, Pak. Kita jangan pernah merasa diri kita aman, Pak, dari hal semacam ini. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Setiap kita ini, Pak, pasti pernah tergelincir dengan namanya kemaksiatan. Kita tidak pernah tahu para jamaah sekalian. Apalagi dengan situasi saat ini, Pak, ya. Kita nggak tahu, saya sendiri nggak tahu, Pak, kita ini sudah berada di akhir zaman atau tidak, Pak. Tapi tanda-tanda yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah muncul semua, Pak. Maka nasihat Nabi adalah badirul bil amal, segera beramal, Pak. Kakitai muslim yusbihu rajulan wa yumsi kafiran. Karena, Pak, nanti kita akan datang di suatu zaman yang siang itu seperti malam, Pak. Karena kalau sudah siang seperti malam, Pak, malam seperti ini gelap, Pak, nggak ada cahaya, nggak ada lampu. Baju putih, Pak, seperti panjenengan, saya lagi nggak pakai baju putih, itu nggak tampak, Pak. Dan ingat, Pak, akan datang suatu zaman tadi yang siangnya seperti malam, dan ada orang yang pagi beriman, sorenya jadi kafir, atau mungkin sorenya beriman, paginya jadi kafir, nggak jelas lagi. Maka perintah Nabi adalah badirul bil amal, segera kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita waspadai, Pak. Kita tidak pernah tahu, Pak, di akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Kita tidak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, kan gitu ya. Maka yang utama adalah kita berpegang pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci utamanya, Pak, ya. Ingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan, mereka itulah orang yang mendapat rasa aman serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, Pak, ya. Ada hadis dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha illa Maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amali." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, wahdahu la syarikalah, dan Muhammad adalah hamba dan juga rasulnya, kemudian Isa itu adalah juga sebagai seorang rasulnya, serta kalimat yang disampaikan kepada Maryam serta rohnya, dan surga adalah benar adanya dan neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkan mereka ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Hadis ini, Pak, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Pak, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Bahwasanya dalam hadis ini, Pak, mengandung 5 keutamaan, Pak. Yang pertama adalah bahwa syahadat atau syahadat yang kita ikrarkan, Pak, hampir setiap hari, Pak, 5 waktu dalam waktu sholat kita, Pak, ya. Dalam tahiyat, baik tahiyat pertama maupun tahiyat akhir, Pak, ya, kita selalu bersyahadat, mengulang-ulang syahadat kita itu, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya serta mengamalkannya baik secara lisan, Pak, maupun perbuatan. Adapun mengucapkan kalimat tauhid tadi, Pak, la ilaha illallah tanpa keyakinan serta
pengamalan atau kita mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah itu, maka hal itu tidaklah bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena tauhid, Pak, la ilaha illallah itu yang disepakati oleh para ulama, Pak, itu diimani dalam hati, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, diikrarkan secara lisan, Pak. Dan ini yang paling penting, Pak, yaitu bagaimana implementasi dalam tauhid kita la ilaha illallah itu. Karena makna implementasi dari la ilaha illallah itu adalah bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bagaimana tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar, dengan semurni-murninya ibadah, Pak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Monggo, Pak, sudah belum, Pak, tauhid kita itu sampai pada makom itu, Pak, implementasi dalam keseharian kita? Apa kita kadang masih tergoyang, Pak, dengan sesuatu berita-berita yang terkadang itu bisa ya melunturkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pak, persaksian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu, Pak, seorang hamba, Pak, berarti manusia biasa. Tetapi, Pak, memang beliau juga seorang rasul yang diamani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh, Pak, mengangkat beliau itu, mohon maaf ya, sampai derajat itu menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh para jamaah sekalian. Saya sering menyampaikan ini, Pak, karena masih ada, Pak, saudara-saudara muslim kita di tengah-tengah kita itu mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensejajarkan, Pak, itu tidak boleh para jamaah sekalian. Kita harus ingat, Pak, rata-rata ini ya, umat-umat terdahulu itu, Pak, atau kaum-kaum terdahulu itu, Pak, itu mereka menjadi sesat itu, Pak, ya, itu karena berlebihan, Pak. Kalau dalam bahasa agama kita itu gulu, Pak, gulu, berlebihan dalam beragama. Kenapa, Pak? Kaum Nasrani itu menjadikan Isa alaihi wassalatu wassalam itu salah satu sebabnya kok diangkat jadi Tuhan, Pak, dijadikan Tuhan. Karena cintanya, Pak, imannya itu berlebihan dalam beragama. Padahal jelas, Pak, ya, Nabi seorang hamba manusia dan juga rasul. Kita tidak boleh, Pak, menyamakan beliau itu, Nabi Muhammad SAW itu sampai pada tingkat derajat seorang Allah, seorang Tuhan. Nah, ini masih banyak terjadi di tengah kita. Bahkan, Pak, mohon maaf, ini fakta di lapangan, bahwa masih ada orang-orang, Pak, sampai membuat solawat yang maknanya itu ya Nabi Muhammad SAW itu bagaikan matahari, ya, Pak, ya, bagaikan rembulan, seakan-akan melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhi, sadari, Pak, hal-hal semacam ini bisa menyebabkan kita gulu, Pak, dalam beragama, berlebihan. Dan orang, Pak, kalau sudah gulu itu, Pak, rata-rata, Pak, itu bisa menyebabkan syirikan. Ustaz, apakah sekarang masih ada? Banyak terjadi saat ini, Pak, orang berlebihan mengkultuskan, Pak. Tahu mengkultuskan itu, Pak? Melebihkan cintanya pada seseorang alim ulama itu, Pak, itu sampai dia, Pak, cari karomanya. Orang sudah mati, Pak, ulama masih dicari karomanya, cari berkahnya di kuburannya, ya, Pak, ya. Ini masalah tauhid loh, Pak, bukan saya bicara masalah bid'ah, ini masalah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kopiahnya yang sudah dipakai berpuluhan-puluhan tahun, ini ada berkahnya, Ustaz, ini kalau saya pakai jadi cerdas katanya. Banyak terjadi semacam ini. Ini tauhid para jamaah sekalian. Awas, Pak, segala sesuatu kesyirikan itu, Pak, selalu diawali dengan bagaimana kita berlebihan dalam beragama ini. Sampai, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fid din, janganlah kalian gulu berlebihan dalam agama ini. Fa innama akhlaqa man kana qablakumul ghulu fid din. Karena sesungguhnya setiap gulu itu para jamaah sekalian telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis, Pak, Bukhari ini, Pak, Nabi melarang kita berlebihan dalam gulu, Pak. Gulu itu menyebabkan seseorang awal sebab terjadinya kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempatkan, Pak, Nabi kita Muhammad SAW itu, buktikan, Pak, cinta kita itu kepada beliau itu bukan dengan bagaimana kita itu, Pak, bisa mengangkat beliau pada derajat yang paling tinggi. Bukan sebatas itu para jamaah sekalian. Apa, Pak, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak? Dalam surat Ali Imran, Pak, ayat 31 itu, Pak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian ingin dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu Pak, implementasi cinta kita pada Rasulullah itu bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Sudah belum semua amalan-amalan kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Allah, nas Al-Quran dan tuntunan Nabi SAW. Jangan-jangan Pak kita belum melaksanakan yang wajib, yang sunnah sudah berbuat bid'ah. Apa Pak? Tadi buka di masa saya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik rujukan umat Islam itu artinya pertama Al-Quran Pak. Allah perintahkan banyak sekali dalam Al-Quran, belum tentu juga kita jalankan semua. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk kedua untuk umat Islam setelah Al-Quran itu ya petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak Pak sunnah-sunnah Nabi yang belum kita kerjakan, banyak sekali. Dan apa Pak lanjutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas terhadap perbuatan muhdats. Muhdats itu sesuatu yang baru Pak, tidak dikenal dalam agama ini, mengada-ngada dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu ibadah yang tidak punya tuntunan baik Quran dan hadis itu dikenal sebagai perbuatan baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla dhalalatin finnar, dan perbuatan baru itu Pak, satu menyesatkan, yang kedua Pak pasti akan ujung-ujungnya dalam api neraka. Saya kadang sering dibantah Pak, loh belum tentu semua yang yang sesat itu di neraka. Ya kalau gitu yang baik ada di neraka. Ya kan tidak seperti itu para jamaah sekalian. Jadi tidak perlu dipakai nahwu sharaf di sini. Jelas bahasa Nabi kan begitu. Kalaupun ada perkataan-perkataan dari para sahabat ya, ala nikmatil bid'ah ya, seperti perkataan dari Umar bin Khattab tentang sholat tarawih yang 23 misalkan gitu Pak, itu bukan bid'ah Pak, karena memang itu sunnah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu adalah athar dari beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Fa inna alaikum bisunnati wa sunnatil khulafur rasyidin, dan ikuti sunnah setelah sunnahku, sunnah khulafur rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi jangan dikatakan itu juga sesuatu yang bid'ah para jamaah sekalian. Ini banyak orang masih keliru Pak dalam memahami ini. Kalau bahasa umumnya Pak, jangan parsial-parsial Pak, komprehensif Pak, harus keseluruhan kan begitu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak, buktikan cinta kita pada Rasulullah itu dengan implementasi bagaimana kita Pak bisa mengikuti beliau. Ittiba Pak. Amal yang kita kerjakan itu Pak, selain harus ada perintahnya, juga bagaimana kita ittiba Pak, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat ibadah semaunya sendiri Pak, karena kalau kita buat ibadah semaunya sendiri Pak, apa yang tersisa dari agama ini? Sampai Imam Malik Pak rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu perkataan beliau Pak, dan ini dinukil oleh Imam Syatibi Pak dalam kitab Al-Intisam, man ittada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Siapa yang mengatakan sesuatu dalam agama ini Pak ada bid'ah hasanah, man ittada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Pak dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Khana risalah, dia berkhianat terhadap risalah ini. Li'anallah ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini Pak, kita semua hafal betul ayat ini. Telah kusempurnakan agamamu. Agama untuk kalian telah kusempurnakan, dan telah kucukupkan nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Fama lam yakun yauman dina fala yakun yauman dina. Apa yang pada zaman Nabi SAW tidak menjadi syariat agama, tidak dicontohkan Nabi, fala yakun yauman dina, pada hari ini pun Pak itu juga tidak menjadi agama dalam ajaran kita. Jadi jangan lagi Pak berbuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Buktikan cinta kita pada Rasulullah itu ittiba pada beliau Pak. Jaga sunnah-sunnah beliau itu. Masih banyak Pak sunnah-sunnah yang dari Nabi SAW belum minta kerjakan, masih banyak sekali. Jadi cukupkan sesuatu itu yang wajib dan sunnah ini saja, jangan tambah-tambah dalam agama ini para jamaah sekalian. Itu yang kedua Pak ya, bagaimana Nabi Muhammad itu harus kita yakini beliau seorang hamba Pak, manusia juga, tapi beliau memang seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis yang mengatakan Pak, saya duduk sebagaimana kalian duduk, saya makan sebagaimana kalian makan. Maknanya Nabi seorang manusia biasa para jamaah sekalian, tapi beliau maksum Pak, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita Pak maksum? Tidak. Berbuat khilaf setiap hari pasti? Oh enggak Ustaz, saya terjaga setiap hari tidak bermaksiat. Siapa bilang? Antum melihat televisi banyak aurat wanita di situ. Antum aktivitas setiap hari banyak aurat wanita terlihat di situ. Apakah itu tidak dikatakan kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala?
Maka hendaknya Pak kita cukupkan sesuatu itu dengan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan tambah-tambah dalam agama ini. Kemudian yang ketiga Pak dikatakan di situ wa ana Isa Abdullahi wa rasuli wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Persaksian bahwa Nabi Isa itu Pak adalah seorang manusia juga, tetapi dia juga seorang rasul para jamaah sekalian. Sehingga Pak ini juga bantahan sebetulnya terhadap orang-orang yang mengangkat beliau itu sampai titik seorang apa Pak? Seorang Tuhan. Ya. Mari kita lihat Pak apa yang disampaikan oleh beliau Pak. Oleh Isa ini Pak, Nabi Isa alaihi wassalam dalam salah satu ayat Pak, yang ini disampaikan kepada kaumnya pada saat itu bahwa saya ini juga manusia biasa. Jangan kalian angkat sampai derajat saya ini sebagai Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku, kata Isa, tidak pernah mengatakan pada mereka, maksudnya pada kaumnya itu Pak, kecuali apa yang engkau perintahkan ya Allah, yaitu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan juga Tuhanmu. Maknanya Pak sama, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhan kalian itu sama Pak. Ini nanti bisa lihat dalam surat Al-Maidah Pak, di ayat yang 117. Al-Maidah ayat 117. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis Pak ya. Kita cukupkan dengan sampai hadis ini Pak ya. Kesimpulannya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak, perkuat tauhid kita Pak. Tauhid ini Pak jalan satu-satunya bisa menyebabkan seseorang itu nanti Pak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Pak tidak menjaga kemurnian tauhid ini pada Allah Subhanahu wa taala, awas. Kalau kita mati Pak, tidak ada tempat yang layak sebagai kita untuk kita nih Pak dalam keadaan mempersyukurkan Allah kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan informasi Pak yang saat ini beredar tengah-tengah masyarakat kita, ya jangan diakui itu Pak. Anggap itu angin yang lalu, itu pembodohan Pak ya. Tauhid kita itu Pak harga mati Pak. Bagaimana dengan tauhid ini juga Pak bisa menyebabkan seseorang diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana bab ini Pak ya. Al-fadlu tauhid wa yukafiru minadz dzunub. Tauhid Pak serta sebab-sebabnya dapat menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak dievaluasi diri kita. Kesyirikan itu Pak pernah dan bahkan bisa menimpa siapapun Pak di antara kita. Kita tidak pernah tahu kapan akan menimpa kita, dan kita juga tidak boleh Pak merasa diri kita aman dari hal-hal semacam ini. Mungkin Pak tauhid kita matang Pak semasa kita masih hidup seperti ini, masih sehat seperti ini. Tapi kita tidak pernah tahu Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mendekatkan ajal kita Pak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah Pak, mudah-mudahan kita tidak tergelincir dalam keadaan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, saya kasih kesempatan satu pertanyaan atau dua pertanyaan saja Pak. Monggo. Monggo. Ya, saya sudah menduga akan pertanyaan ini nanti. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak ya. Ini pertanyaan yang bagus para jamaah sekalian. Pertama Pak, kan mungkin lebih sederhananya pertanyaannya Pak ya, bagaimana tentang BMKG kan gitu Pak ya. Karena kalau tadi orang pawang hujan itu dianggap dia kesyirikan dengan gitu Pak ya, sedangkan bagaimana dengan BMKG. Baik, yang pertama Pak, kalau BMKG itu Pak mereka menggunakan sains, menggunakan ilmu Pak, itu yang harus kita pahami ya. Dan ilmu itu juga diterima dalam syariat kita. Yang jadi permasalahan Pak, pawang-pawang hujan itu dia tidak menggunakan ilmu sainsnya Pak, tidak menggunakan ilmu perhitungan yang memang itu sama sekali murni ilmu Pak, murni ilmu di situ. Ada sekolahnya Pak, dan itu jelas. Sedangkan pawang hujan pada jamaah sekalian ataupun orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang gaib, itu bukan menggunakan ilmu Pak. Mereka menggunakan bagaimana mereka menggunakan budak-budaknya Pak. Apa itu Pak? Jin, syaiton tadi Pak ya. Itulah ilmu-ilmu mereka. Dan ini yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu Pak gaib Pak, sesuatu yang gaib wajib kita imani. Tapi derajat seperti apa kita imani?
Di mana iman terhadap kegaiban itu kita imani, dan di mana kita tempatkan para jamaah sekalian. Kita harus sadari itu betul Pak, yang pertama. Sedangkan kalau BMKG Pak mengatakan, oh nanti besok akan diperkirakan hujan, ada ilmunya Pak, mereka bisa melihat itu. Tapi sesuatu yang memang ilmunya jelas para jamaah sekalian. Sedangkan pawang hujan, ya kayak seperti kemarin Pak, lagi viral di tengah-tengah kita. Dia mengatakan saya hanya membuat hujan itu gerimis saja, tidak lebat, supaya ban motornya itu Pak, yang balapan MotoGP-nya itu tidak rusak, tidak cepat panas. Faktanya hujannya jadi lebat Pak. Akhirnya menjadi ya malah hujatan kan gitu. Oh berarti terlalu banyak itu ilmunya kan begitu. Ini Pak, kita harus sadar hal-hal semacam ini para jamaah sekalian ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tentang ilmu hitam. Ilmu hitam adalah sesuatu memang jelas itu adalah sihir Pak, sesuatu ilmu-ilmu syaitan, ilmu-ilmu syaitan. Bagaimana cara memeranginya? Ya bagaimana kalau kita terkena ilmu-ilmu semacam itu Pak, mempelajari, ya segera kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat Pak, taubat itu berhenti Pak, khilaf pada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan Pak. Saya jangan lagi ya, lagi direkam misalnya. Jangan lagi nanti ya dianggap saya menistakan tentang ilmu-ilmu hitam Pak ya, sebagaimana pada saat itu ada ustadz yang mengatakan, oh itu karena wayang harus dimusnahkan kan begitu. Beliau menjawab tentang pertanyaan orang itu, sebagaimana panjenengan saya bertanya ke saya Pak ya, tanya bagaimana hukumnya ilmu hitam, yaitu haram, tinggalkan. Apakah saya mengatakan itu mencela tentang ilmu hitam? Tidak para jamaah sekalian kan begitu. Nah lantas bagaimana Pak lawannya? Ya sebenarnya tidak dikenal tentang ilmu hitam ataupun ilmu putih, nggak ada Pak, tapi adalah ilmu perdukunan Pak, ilmu jin gitu ya. Ya kalau kita memang ada saudara kita yang kena, ya lawannya bagaimana kita bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di ruqyah Pak. Ya, saya ini juga termasuk praktisi ruqyah Pak. Sering ruqyah orang juga kan gitu ya. Tidak ada lain Pak jalan selain kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal semacam itu Pak, kita tidak diperintahkan untuk melawan. Tapi bagaimana kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala? Apa Pak perintahnya? Fasta'id billah. Mintalah kalian perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gitu Pak ya. Cukup Pak? Ya. Baik, demikian para jamaah sekalian apa yang bisa kita kaji malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan biidznillah semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri itu dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.